Aminah, berhenti sebelum semuanya terlambat. Kamu sudah cukup mendapatkan uang. Jangan lagi menggunakan akar kelapa untuk kue. Kamu tahu itu salah, dan cepat atau lambat kejahatanmu akan terungkap. Salah, tapi kueku laris. Orang-orang suka, dan uangnya, aku butuh uang itu. Nah, akar kelapa ini pasti bikin kueku tambah laris, Pak. Resep dari Mak Lampir gak akan ada yang bisa ngalahin. Gak ada yang bakal tahu apa rahasia aku. Ini emang spesial biar laris manis di pasar. Bu, kamu yakin Bu akar kelapa beneran dipakai buat bahan bikin kue? Kayaknya nggak masuk akal deh. Kamu nggak takut bikin orang sakit? Kamu jangan main-main Bu, segala pakai yang kayak gini. Ntar kalau ada apa-apa repot loh. Halah Pak, kamu ini kebanyakan mikir. Orang kampung sini mana ngerti yang beginian. Yang penting jualan laris. Mereka suka kuenya, udah cukup. Lagian udah berapa lama aku jualan, nggak ada yang protes, nggak ada yang pernah tahu rahasia resepku. Tapi Bu, kalau ketahuan gimana? Kita bisa kena masalah besar loh. Aku nggak enak perasaannya. Kue pakai akar kelapa, kayak dukun aja kamu ini. Apa nggak ada bahan lain yang lebih wajar? Kamu ini gimana sih Pak? Udah aku bilang gak ada yang bakal tahu. Lagian akar kelapa ini kan alami, bukan racun atau apa. Orang dulu juga pakai bahan-bahan aneh buat masakan, tapi buktinya mereka baik-baik aja. Jangan terlalu paranoid. Tapi ini beda Bu, kita ngomongin makanan yang orang lain makan, bukan sekedar coba-coba. Resep dari Mak Lampir segala lagi. Serem amat kedengerannya. Kalau sampai ada yang sakit gara-gara kue kamu, kita bisa kena masalah. Kamu mau tanggung resikonya? Lihat ini Pak, ini resepnya langsung dari tangan Mak Lampir. Aku dapat ini dari orang yang tahu banyak soal rahasia jualan laris. Selama aku ikutin resep ini, kuenya selalu habis terjual. Orang-orang pada ketagihan. Kamu mau aku berhenti? Gak mungkin, no way, cek aing teh. Astaga Bu, kamu ngikutin resep dari orang yang kayak gini. Ini bukan main-main lagi, ini masalah serius. Kalau sampai ada apa-apa gimana? Dengar ya Pak, selama ini nggak ada yang protes, kuenya laris dan dapat untung besar. Aku nggak akan berhenti cuma karena kamu ketakutan sama hal-hal yang nggak jelas kayak gini. Orang-orang suka kuenya, itu yang penting. Urusan bahan, biar aku yang urus, mereka nggak perlu tahu. Ya sudahlah, kalau kamu yakin. Tapi kalau ada apa-apa, aku nggak ikut-ikut ya. Aku udah ngasih tahu. Tenang aja Pak, ini semua aman. Kamu lihat aja nanti, kue kita bakal laris manis dari sebelumnya. Ya Aminah, kuenya enak banget ini. Rasa kelapanya tuh bener-bener berasa. Ada yang beda dari kue lainnya, tapi enak. Keren ya kamu bisa bikin kayak gini. Alhamdulillah Bu, iya resepnya emang spesial. Saya pakai bahan-bahan yang beda dari yang lain, jadi resepnya lebih nendang. Yang penting pelanggan puas. Wah, laris banget ya Mbak. Dari pagi saya lihat orang silih berganti datang ke warung kamu. Semua pada bilang kuenya enak. Apa sih rahasianya? Bisa nggak ajarin saya buat yang kayak gitu di rumah? Rahasia dapur Bu Retno, nggak bisa sembarangan dibocorin, hehe. Lagian kalau semua orang tahu nanti jualan saya nggak laku lagi. Yang penting kamu tinggal beli aja di sini, praktis kan? Oh, masa sih Mbak? Paling cuma beda di cara masaknya aja, iya nggak? Bahan-bahannya kan pasti sama, kelapa, tepung, gula, yang biasa kita pakai juga buat bikin kue di rumah. Halah Bu Retno, kamu ini kelihatannya meremehkan ya. Percaya deh, ini beda jauh. Bukan sekedar kelapa biasa, ada teknik khusus yang saya pakai. Dan hasilnya, ya kamu lihat sendiri. Orang-orang pada balik lagi buat beli kue saya. Iya loh Bu Retno, saya juga sering bikin kue sendiri, tapi nggak pernah bisa seenak ini. Padahal rasanya simple gak aneh-aneh, tapi ada sesuatu yang bikin beda. Gak tahu apa, tapi tiap makan saya selalu pengen lagi. Kalau ada rahasianya ya wajar lah, Mbak Aminah gak mau kasih tahu. Oh, ya wajar sih. Tapi Mbak Aminah, kalau suatu saat nanti saya butuh buat hajatan, boleh lah ya saya pesen kue akar kelapa ini buat acara di rumah. Tentu aja Bu, kau bilang kapan, saya siap bikinin. Kue ini memang cocok buat acara-acara. Orang-orang pasti suka dan saya jamin kue saya nggak akan pernah mengecewakan. Bu, dengar nggak itu? Anginnya kenceng banget. Aku nggak pernah lihat cuaca separah ini sebelumnya. Kok aku jadi nggak enak ya perasaannya? Halah Pak, udah biasa kalau hujan gede kayak gini. Yang penting kita di dalam rumah aman kok. Tuh lihat, ini hasil penjualan hari ini. Laris manis Pak, kueku memang luar biasa. Tapi ini beda Bu, suaranya serem banget. Kayak ada yang bakal tumbang. Aku khawatir rumah kita kena imbas. Apa kamu nggak dengar suara aneh dari luar? Astagfirullah, itu suara apa Bu? Kayaknya pohon tumbang. Ya Allah Pak, itu kayaknya pohon kelapa di samping rumah kita tumbang. Astaga, gimana ini? Kalau pohon kelapa itu kena rumah kita bisa rusak parah.
Cepet Bu, kita harus keluar dan periksa. Siapa tahu rumah kita kena atau ada kerusakan besar. Pohon itu gede banget. Pak, jangan sekarang. Hujannya masih deras banget. Anginnya juga kencang. Bahaya kalau kita keluar sekarang. Mending besok aja kita cek kan. Gak mungkin pohon itu hilang. Ntar malah kamu yang kenapa-napa. Tapi Bu, kalau kerusakan parah gimana? Kalau rumah kita beneran kena, malah tambah bahaya kalau nggak dicek sekarang. Kita harus pastikan semuanya aman. Pak, aku bilang besok aja. Sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hujannya deras, anginnya masih kencang. Kalau kamu keluar sekarang, malah bisa ketiban pohon lain atau kena angin kencang. Mending kita tunggu sampai besok pagi, baru kita lihat gimana keadaannya. Wah Pak, lihat ini, akar kelapanya gede-gede banget. Pas banget buat bahan tambahan kueku. Bisa lebih banyak bikin kue ini. Bu, jangan asal ambil kesimpulan gitu. Aku nggak enak hati. Pohon kelapa ini tumbang tepat di samping rumah kita. Apa kamu nggak pikir ini pertanda buruk? Masih mau pakai akar kelapa beneran buat bikin kue? Menurut aku ini udah nggak wajar, Bu. Ah, kamu lebay banget Pak. Ini cuma pohon kelapa yang kebetulan tumbang. Pohon kelapa emang gede. Ya pasti akarnya juga gede. Lagian siapa juga yang bakal tahu kalau aku pakai akar ini buat kue. Yang penting rasanya enak dan kueku laris manis. Bu, kamu nggak ngerti ya? Ini bukan soal rasa atau laris. Aku khawatir sama caramu yang makin gak peduli. Kamu udah pakai akar kelapa asli buat kue, dan sekarang pohonnya tumbang di halaman rumah kita. Ini jelas pertanda nggak baik, Bu. Kamu terlalu percaya sama tahayul Pak. Pertanda buruk apaan sih? Ini cuma kebetulan aja. Pohon kelapa ini sudah tua. Ya wajar kalau tumbang. Nggak ada hubungannya sama kueku. Yang penting kita ambil yang bermanfaat kan? Bu, coba kamu pikir deh, sejak kapan pohon kelapa di halaman rumah kita nggak pernah tumbang? Baru kali ini. Apa kamu nggak takut kalau ini semacam peringatan dari Tuhan? Kamu udah berbuat curang, pakai bahan yang nggak seharusnya buat kue, dan sekarang pohonnya malah tumbang. Pak, kamu dengerin aku deh. Aku udah lama bikin kue dengan cara ini dan gak pernah ada masalah. Lagian aku kan cuma memanfaatkan apa yang ada. Orang-orang suka kuenya, laris, dan kita dapat uang. Kamu gak usah perlu banyak mikir hal-hal yang aneh. Aminah, berhenti sebelum semuanya terlambat. Kamu sudah cukup mendapatkan uang. Jangan lagi menggunakan akar kelapa untuk kue. Kamu tahu itu salah, dan cepat atau lambat kejahatanmu akan terungkap. Salah, tapi kueku laris. Orang-orang suka dan uangnya, aku butuh uang itu. Hahaha, Aminah, jangan dengarkan omong kosong itu. Uang adalah segalanya. Siapa yang peduli dari mana kamu dapatkan bahannya? Yang penting kue itu laris, bukan? Lihat saja, selama ini aman-aman saja. Nggak ada yang tahu tentang rahasiamu. Tapi Aminah, ingatlah, setiap tindakan jahat ada akibatnya. Kamu mungkin belum melihatnya sekarang, tapi nanti pasti ada yang akan kamu bayar. Apa kamu rela mengorbankan harga dirimu hanya demi uang dan popularitas kue? Aku nggak bisa berhenti sekarang. Orang-orang sudah terbiasa dengan kueku dan uangnya terlalu besar. Aku nggak mau kembali hidup susah. Nggak mau lagi. Hahaha, itu dia. Kamu sudah berada di jalan yang benar, Aminah. Lanjutkan, gunakan akar kelapa ini dan lihatlah bagaimana kekayaanmu terus bertambah. Jangan dengarkan suara lemah itu. Dia cuma mau kamu hidup menderita lagi. Aminah, kalau kamu terus begini, kamu gak akan pernah bahagia. Kamu mungkin punya uang, tapi kamu akan kehilangan segalanya. Kepercayaan orang, rasa aman, dan bahkan mungkin keluargamu. Apa kamu rela? Ini cuma akar kelapa. Orang nggak akan tahu. Lagian ini bahan alami. Siapa yang peduli selama mereka suka sama kuenya? Hahaha, bagus. Itu yang aku mau dengar. Uang, Aminah, uang. Dengan uang kamu bisa mendapatkan segalanya. Biarkan moralitas itu pergi. Nggak ada gunanya. Aminah, tolong pikirkan lagi. Jangan hanya karena uang kamu harus menghancurkan semuanya. Ingat, kejahatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Terlalu terlambat untuk mundur. Aku udah terlalu dalam dan aku butuh uang itu. Aku akan terus bikin kue ini dan gak akan ada lagi yang bisa menghentikan aku. Mbak Aminah, kuenya kok beda ya? Ini agak keras, rasanya nggak kayak biasanya. Hah? Masa sih Bu Siti? Mungkin saya salah menggorengnya kali ya. Kue yang lainnya baik-baik aja kok. Enggak Mbak, ini nggak kayak biasanya. Biasanya empuk enak, sekarang kok keras banget sampai susah dikunyahnya. Iya Mbak,
Saya tadi makan satu potong, gigi saya sampai mau patah. Ini kuenya keras banget. Ada apa ya? Jangan-jangan ada bahan yang nggak beres. Wah, Pak Udin lebay deh. Masa sampai giginya mau patah? Mungkin kuenya udah dingin jadi keras. Coba deh kalau dimakan pas masih anget, pasti lebih lembut. Oh, enggak mbak, saya udah makan kue dari warung ini bertahun-tahun, tapi baru ini kerasa keras banget, nggak kayak biasanya. Coba cek bahan-bahannya deh, mungkin ada yang salah. Nggak ada yang salah, Pak. Bahannya masih sama. Saya cuma kebetulan aja salah panggang. Ya namanya juga manusia, kadang ada salahnya. Hehehe. Mbak, kalau keras begini sih orang bisa-bisa nggak mau beli lagi. Ini pertama kalinya saya nggak habisin kue dari sini. Ah, jangan gitu dong Bu Siti. Saya janji kok kuenya pasti lebih enak. Saya akan cek semuanya lagi biar nggak ada kesalahan. Jangan sampai ada yang disembunyi-sembunyiin ya mbak. Soalnya ini bukan masalah kecil. Kalau ada yang salah, bisa bahaya buat orang lain juga. Tentu Pak Udin. Saya bakal periksa semuanya. Besok pasti lebih baik. Ya udah Pak Udin, kita pergi aja. Mbak Aminah, saya perlu ngomong. Anak saya kemarin habis makan kue kamu, terus malamnya langsung sakit perut. Perutnya mulus-mulus sampai nangis. Ada yang nggak beres kan sama kue kamu? Loh, beneran? Nggak mungkin Bu Kinan. Kue saya sama kayak yang biasanya saya buat. Mungkin anak kamu yang memang sensitif kali. Pasti bukan karena kuenya. Sensitif gimana? Anak saya sebelumnya sehat-sehat aja mbak. Baru kali ini setelah makan kuemu langsung sakit. Ini serius. Apa kamu beneran gak ganti bahan-bahannya? Enggak kok Bu, bahannya masih sama kayak seperti biasa. Saya nggak ganti apa-apa. Mungkin emang lagi apes aja anaknya. Mbak, anak saya juga kemarin mulus-mulus abis makan kuemu. Bahkan tetangga-tetangga lain juga pada ngomongin soal ini. Banyak yang ngeluh mbak. Ada apa sih? Semua orang mulai curiga sama kue-kue kamu. Aduh Bu Retno, jangan dengerin omongan orang gitu deh. Mungkin anak-anaknya lagi pada nggak fit aja. Mana mungkin kuenya bikin masalah. Semua bahannya aman, saya selalu teliti kok. Saya nggak mau tahu mbak, tapi ini udah kejadian sama anak saya dan anak-anak tetangga lainnya. Kamu harus cek lagi bahan-bahannya. Kalau emang ada yang salah, saya nggak segan-segan lapor ke Pak RT. Iya mbak, jangan sampai gara-gara kue kamu orang-orang pada sakit. Kamu harus tanggung jawab. Kalau nggak ada yang berubah, kita semua bakal komplain. Apa ini? Semua gara-gara aku pakai akar kelapa beneran? Apa aku udah salah? Semua orang ngeluh, anak-anak sakit. Apa ini hukuman? Bu, dengerin aku bu. Udah cukup, hentikan ini semua sebelum keadaan makin parah. Ini udah gak wajar lagi. Jangan sampai ada orang yang benar-benar celaka bu. Hentikan? Kamu suruh aku berhenti. Lalu gimana dengan semua uang yang udah kita dapat? Kita bisa rugi besar Pak. Kamu tahu berapa banyak yang aku habiskan buat modal? Kalau aku berhenti sekarang, semua sia-sia. Apa kamu memilih uang daripada keselamatan orang lain, Bu? Lihatlah kenyataannya. Orang-orang mulai sakit. Itu akar kelapa nggak bisa kamu anggap enteng lagi. Ini bisa jadi bumerang buat kita, Bu. Aku nggak mau berhenti, Pak. Kamu nggak ngerti gimana rasanya bertahun-tahun hidup susah. Dan sekarang aku punya kesempatan buat sukses. Aku lebih baik cari cara lain daripada harus berhenti. Kalau perlu, aku bakal pergi ke orang pintar buat bersihin ini semua. Orang pintar, Bu, kamu mau masuk ke hal-hal begitu? Ini bukan soal harta lagi, ini soal nurani. Kamu mau sampai kapan dibutakan sama uang? Dengerin aku, hentikan sebelum semuanya terlambat, Bu. Aku nggak peduli, Pak. Aku udah terlanjur jalan ke sini. Orang-orang pintar bisa bantu bersihin ini semua. Mereka tahu cara buat ngusir hal-hal buruk. Kamu lihat aja nanti, aku bakal bikin kueku laris tanpa ada masalah. Tolong saya Mbah, kenapa semua ini jadi aneh? Kue-kue saya makin keras, orang-orang sakit. Bahkan ada yang bilang ini karena akar kelapa yang saya pakai. Apa yang salah Mbah? Kamu main-main dengan sesuatu yang gak bisa dipermainkan, Bu Aminah. Akar kelapa yang kamu pakai bukan sembarangan akar. Itu bukan benda mati, masih hidup dan punya kekuatan. Kamu sudah membangunkan sesuatu yang harusnya tetap tenang. Apa maksudnya Mbah? Saya cuma pakai kue, nggak lebih. Apa salahnya? Kamu udah nyentuh alam, Bu Aminah. Alam gak bisa dipermainkan begitu saja. Akar kelapa itu masih hidup, masih terikat dengan bumi, masih punya ruh yang menuntut keadilan. Kamu telah merusak keseimbangan alam. Segala hal buruk yang terjadi adalah akibat dari ketamakanmu. Tapi saya cuma pengen jualan laris Mbah. Saya nggak berniat jahat. Apa nggak ada cara buat memperbaiki semua ini biar saya bisa terus jualan tanpa ada masalah lagi?
Kamu harus berhenti, Bu Aminah. Akar kelapa itu menuntut keadilan. Ada satu-satunya cara buat menghentikan semua ini. Untuk menghentikan semua ini adalah dengan berhenti dan meminta maaf kepada alam. Kalau kamu terus, bukan cuma kue-kue kamu yang keras, tapi hidup kamu juga bakal keras. Uang yang kamu kumpulkan dari akar itu akan jadi kutukan buat kamu dan keluargamu. Aku salah. Aku minta maaf alam. Aku nggak akan pakai akar kelapa ini lagi. Maafkan aku. Aku nggak tahu kalau ini akan bawa malapetaka. Sudahlah Bu, semoga semua ini selesai sekarang. Kita udah berbuat yang terbaik. Aku nggak tahu apa semua ini bisa dimaafkan. Aku takut, Pak. Aku takut ini nggak cukup. Kita sudah menebus kesalahan, Bu. Alam pasti mengerti. Semoga ini adalah akhirnya. Pak, kenapa semua orang tiba-tiba menjauh dari aku? Dulu warung ini nggak pernah sepi. Sekarang lihat, nggak ada satupun yang mampir. Bu, kamu harus terima kenyataannya. Mereka tahu apa yang kamu lakukan. Orang-orang di pasar ini nggak bisa dibohongi. Tapi aku nggak bermaksud jahat, Pak. Aku cuma mau cari untung lebih. Semua orang di sini juga begitu. Mereka nggak tahu kalau aku pakai akar kelapa asli. Masalahnya bukan di situ, Bu. Kamu sudah melanggar sesuatu yang nggak bisa dilihat sama mata. Kamu udah mengambil sesuatu dari alam, dan itu ada balasannya. Tapi kenapa aku, Pak? Kenapa semua ini terjadi padaku? Dulu mereka suka kueku, mereka puji-puji. Sekarang semua menjauh, bilang kalau aku bawa sial. Kamu nggak bisa terus-terusan lari dari kenyataan. Orang-orang udah dengar cerita tentang akar kelapa itu. Mereka percaya kalau apa yang kamu lakuin bikin mereka kena musibah. Jadi semua ini sia-sia. Semua yang aku usahakan, semua yang aku kumpulkan, semuanya hancur begitu aja. Ini nggak mudah, aku tahu. Tapi kita harus mulai dari awal lagi. Jujur sama diri sendiri, jujur sama pelanggan. Kalau kita nggak bisa balikin kepercayaan mereka, warung ini akan terus sepi. Aku takut, Pak. Aku takut kalau mereka nggak akan pernah maafin aku. Kamu harus mulai dengan maafin diri kamu sendiri dulu, Bu. Kalau kamu nggak berubah, kamu nggak akan pernah bisa dapetin mereka kembali. Kenapa aku nggak dengar dari awal? Kenapa aku biarin keserakahan menutup mataku? Pohon ini dulu kuat, sekarang roboh. Sama kayak hidupku sekarang. Aku cuma pengen lebih baik, cuma pengen warungku ramai. Aku nggak bermaksud jahat, tapi semuanya jadi bencana. Pohon ini mungkin tumbang karena aku. Alam marah sama aku. Ya Allah, maafkan aku karena terlalu jauh melangkah. Aku terlalu buta sama apa yang benar. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Apa aku bisa memperbaiki semua ini? Apa ada kesempatan kedua buat aku? Aku janji, ini yang terakhir. Aku nggak akan biarin keserakahan menguasai aku lagi.